Biarin aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, untuk Selasa pagi hari ini kita materinya WSP kembali ya. Oke, penyampaian materi nanti disampaikan oleh Mas Dewa ya, tentang WSP, website SEO praktis ya. Sebentar ya. Oke, karena memang di sini sudah ada beberapa yang hadir ya. Oke, langsung dimulai saja ya untuk Zoom materi WSP-nya. Silakan Mas Dewa sebagai pemateri dimulai ya. Ya, terima kasih banyak Mas Deva atas pembukaannya. Eh, Selamat pagi semua ya. Selamat datang ke Zoom teknis pagi ini ya. Nah, seperti yang disampaikan Mas Deva ya, pagi ini materinya itu tentang WSP ya. Spesifiknya hari ini kita akan belajar tentang posting dan inspeksi ya. Karena saya perhatikan ini banyak yang baru join ya, banyak yang baru pertama kali mungkin mengenal tentang WSP atau pertama kali join tentang Zoom teknis ini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, ini adalah tampilan dari WSP ya atau website SEO praktis ya. Mungkin kalian yang baru beli atau baru tahu tentang WSP eh, sudah apa melihat belum pernah posting produk, nanti tampilannya akan seperti ini ya, yang sudah sedikit pernah diposting. Oke, nah ini halaman ini kita sebut dengan halaman beranda ya. Nah, beranda ini itu kalian anggap saja sebagai tampilan toko kalian gitu. Jadi beranda ini itu tampilan yang orang-orang lihat pada saat berkunjung ke website kalian gitu ya. Jadi ini tampilan yang orang lihat gitu, barang-barang kalian yang jual itu apa aja gitu di sini ya. Nah, ini tampilan beranda. Nah, yang akan saya buka ini itu yang kita sebut dengan dapurnya ya, dapur websitenya, di mana kalian bisa mengelola website kalian itu, baik tentang posting produk atau tentang em, pena- perubahan penampilan ya. Nah, cara membuka tampilan, cara masuk ke dapur yang tadi saya bilang ini itu kita setelah nama website kita ini kan nama website kita ya, kita tambahkan garis miring lalu ini panel MS ya. Panel MS M dan S-nya itu besar ya, perhatikan panel MS M dan S-nya itu besar. Lalu kita enter. Nah, ini dia akan menanyakan username dan login password kita ya. Jika kalian sudah membeli WSP, username dan login passwordnya itu biasanya akan diberikan oleh tim sales ya. Ini kan saya masukkan username-nya. Nah, maka kita akan masuk ke admin panel atau yang saya bilang tadi itu adalah dapurnya WSP kalian, di mana kalian bisa mengedit konten yang ada di dalam WSP kalian, baik secara penampilan atau secara posting produk, gitu ya. Oke, berhubung kita hari ini tentang posting produk, kita langsung aja bahas tentang posting produk. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita masuk ke menu ini, master data. Kita klik aja. Nah, kita bisa lihat ya di sebelah kiri ada banyak menu di sini ya. Nah, untuk posting tentang produk kalian di WSP itu, yang kita fokuskan menunya adalah dua ini, kategori dan produk ya. Nah, jika WSP kalian masih kosong ya, yang pertama kalian harus masukkan adalah ke kategori. Masuk ke kategori dan lalu kalian kategori ini itu adalah seperti katalog yang ada di WSP kalian gitu. Bisa diperhatikan ya, di tampilan beranda ini ada 4 kategori yang di sini ya.
Nah, nanti empat kategori ini itu berarti tipe produk yang kalian jual gitu ya. Jadi misalnya kalian bikin kategori umroh, berarti kalian bikin isinya tentang umroh semua. Kalian bikin kategori madu, berarti kalian isinya isi dalam kategori itu tentang madu semua dan seterusnya ya. Tuh. Nah, untuk sekarang kita tambahkan kategori baru ya. Untuk hari ini yaitu stiker mobil advertising ya. Ya, kita pakai ini aja produknya. Nah, kita submit. Nah, ini kita cek ya di beranda, kita refresh, maka dia akan muncul kategori kategori barunya di sini, stiker mobil advertising ya. Oke. Jadi untuk kategori ini penambahannya itu jika kalian ingin membuat tipe produk yang baru gitu. Jadi misal kalian pengen posting tentang stiker mobil, terus pengen ganti tentang rumah kayu misalnya. Nah, itu kalian input kategori lagi. Tapi selama dia masih satu tipe produk, itu nggak perlu ditambahin gitu. Misalnya umroh nih, umroh kan bisa macam-macam ya. Bisa 2024, bisa 2025. Nah, itu bisa kalian gabungin aja atau bisa kalian bisa sebenarnya. Jadi bisa aja umroh 2024 atau umroh 2025 gitu ya. Oke, setelah kita bikin kategori produk kita, maka kita masuk ke menu produk ya yang di bawahnya ini. Nah, di sini itu halaman pembuatan produknya. Nah, cara kita membuat produk adalah ini. Kita klik ini, input produk ya. Input produk, maka kita akan masuk ke halaman seperti ini. Ya, ini halaman yang harus, apa, ada yang harus diisi ya untuk pembuatan produknya. Nah, saya akan jelaskan satu-satu ya, apa aja kolom-kolomnya ini yang harus diisi gitu. Yang pertama adalah kolom kategori. Nah, kategori ini itu maksudnya adalah ini kita bikin artikel yang sekarang kita buat ini buat kategori apa gitu. Ini kita bisa klik ya. Maka dia akan menunjukkan list list kategori yang ada di WSP kita ya. Handphone, laptop, madu, stiker mobil, advertising, dan umroh gitu. Nah, jadi ini kalian mau buat artikel ini, kalian mau buat artikel produk ini buat produk yang mana gitu. Jadi tinggal pilih. Jadi kalau kita misal bikin tentang umroh, ya berarti pilih umroh. Tentang stiker mobil, ya tentang stiker mobil gitu. Nah, berhubung kita tentang stiker mobil, kita pilihnya yang ini. Gitu ya. Oke, masuk ke nama produk ya. Nah, nama produk ini itu adalah judul artikel produk yang akan kalian buat ini. Itu. Nah, di sinilah kita mainin SEO-nya ya. Di nama produk ini kita mainin SEO-nya. Nah, untuk pembuatan nama produk ini kita biasanya ada wajib 4 tipe kata ini. Itu pertama ada awalan, yang kedua ada keyword utama, yang ketiga adalah ekor satu, yang kedua adalah ekor dua. Ya. Nah, ini akan saya jelaskan ya apa arti dari awalan keyword utama, ekor satu, ekor dua gitu. Ya. Saya akan jelaskan mulai dari keyword utama karena dia yang paling gampang. Keyword utama itu adalah nama produk kita yang ingin kita pasarkan. Gitu ya. Jadi karena ini kita ingin membuat artikel menawarkan produk stiker mobil, ya berarti kita masukinnya stiker mobil. Gitu ya. Jadi keyword utama ini spesifik untuk produk yang kita ingin tawarkan. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke awalan. Awalan ini ya kata yang mendahului produk kita ini, gitu. Pada saat orang mencari sebuah produk kan nggak mungkin dia cuma nyari eh, kata keyword utamanya doang kan, pasti ada kata awalannya dan kata imbuhannya gitu, ya. Nah, untuk berhubungan ini jasa pasang stiker mobil ya dan jasa pembuatan stiker mobil, berarti kita bisa masukin jasa, bisa kita masukin jasa, lalu harga atau pemasangan bisa atau harga pemasangan itu bisa ya, jasa pembuatan deh bisa ya, seperti ini ya, bisa ya. Ini kita udah dapat 4 awalan. Nah, oke, untuk ekor satu ini ya, ini biasanya saya bagi menjadi dua ya. Yang pertama itu yang kalian bisa masukkan di ekor satu adalah sifat
hasil pencariannya. Ya, maksud sifat hasil pencariannya apa? Akan saya perhatikan ya. Orang pada saat mencari di Google pasti nggak apa pasti akan ada kata-kata yang ditambahkan setelah produknya yang berhubungan dengan kemauan mereka gitu. Contohnya sih kita coba ya, pembuatan stiker mobil. Nah, ini ada stiker mobil sendiri. Ya, jasa coba kita cari yang lainnya. Jasa pasang. Nah, seperti ini ya. Jasa pasang stiker mobil terdekat. Nah, ini yang kita maksud dengan ekor satu, yaitu sifat pencarian yang berhubungan dengan produk kita ini. Karena pasti orang cari cari produk di Google, gak mungkin kayak cuma jasa stiker mobil, pasti ada yang kalian mereka tambahin gitu, seperti terdekat, full, dan seterusnya ya. Eh, Stiker mobil, ya pasti ada terdekat dan seterusnya gitu ya. Jadi di ekor satu ini bisa kita masukkan kata terdekat, berkualitas, terpercaya. Nah, ini kita nah ini yang tipe pertama ya, yaitu sifat yang berhubungan dengan hasil pencariannya. Yang kedua untuk di ekor satu itu kalian bisa masukkan penawaran kalian gitu. Misalnya produk kalian ini ada penawaran khusus gitu ya. Bisa kalian masukkan di ekor satu ini. Misalnya karena ini stiker mobil, misalnya Handphone suaranya kecil kali ya. desain custom gitu ya. Nah, saya desain custom bisa dimasukkan ke ekor satu ini ya. Jadi untuk ekor satu ini khusus untuk sifat pencariannya atau jika kalian punya penawaran bisa dimasukkan ke ekor satu gitu ya. Nah, untuk ekor dua ini gampang juga karena dia ini khusus untuk daerah pemasaran target daerah pemasaran produk kalian ini gitu. Jadi ini cuma ekor dua ini khusus untuk nama lokasi ya, khusus untuk nama lokasi target pemasaran kalian gitu. Misalnya di Bekasi, di Jakarta, di Tangerang. Nah, untuk ekor dua ini itu bisa kita sih main amannya itu daerah kota ya, nama kotanya ya. Atau kalau kalian ingin lebih spesifik, kalian bisa mainin daerah kecamatannya gitu ya. Kalau kalian mainnya ingin lebih spesifik bisa ke daerah kecamatan gitu ya. Oke, saya kasih contoh kecamatannya di Bantar Gebang misalnya ya. Oke, kalau kalian lihat ini kita mungkin baru dapat 4 judul ya. Nah, padahal sebenarnya kenyataannya ini kita bisa dapat lumayan banyak judul gitu ya. Kenapa kita bisa dapat banyak judul? Saya selalu bilang pada saat pembuatan judul itu jangan kaku ya. Maksudnya jangan kaku seperti apa? Jangan karena kalian hanya menggunakan kata awalan jasa pembuatan, berarti kalian menggunakan ekor satunya terdekat dan ekor duanya di Bekasi. Tidak ya. Ini semua kata ini itu bisa kita silang-silang untuk membuat judul artikel yang baru gitu ya. Jadi misalnya kita pakai awalan jasa pembuatan, kita bisa pakai ekor satunya terpercaya, lalu ekor duanya di Jakarta. Kita pakai awalan pemasangan, kita bisa pakai kata berkualitas dan ekor duanya di Bantar Gebang gitu ya. Jadi ini judulnya jangan karena jangan cuman ke kanan, pasti tapi dimainin kita silang-silang itu katanya ya. Gampangnya sih kalau saya sarankan ya metodenya itu yang turun ekor duanya dulu gitu ya, yang turun ekor duanya dulu. Maksudnya gimana? Misalnya kita pakai awalan jasa pembuatan ya, berarti jasa pembuatan stiker mobil terdekat di Bekasi, jasa pembuatan stiker mobil terdekat di Jakarta, jasa pembuatan stiker mobil terdekat di Tangerang, dan jasa pembuatan stiker mobil terdekat di Bantar Gebang. Ekor duanya habis, ekor satunya turun dan diulang lagi ekor satunya dari atas, ekor duanya dari atas lagi. Jasa pembuatan stiker mobil berkualitas di Bekasi, Jakarta, Tangerang, Bantar Gebang. Udah habis turun lagi ekor satunya, turun lagi sampai nanti balik lagi ekor satunya ke atas baru awalannya yang turun. Gitu ya. Itu metode kalau metode saya biasa saya pakai ya. Jadi yang turun itu ekor duanya dulu, lalu ekor satu, lalu baru awalan. Ya. Oke, untuk sekarang kita make yang judul yang ini aja, yang paling atas saya jasa pembuatan stiker mobil terdekat di Bekasi. Ya.
Kita taruh. Oke. Oke, ya udah jadi judulnya ya jasa pembuatan stiker mobil terdekat di Bekasi. Untuk baris 2, baris 3 ini kita jarang pakai ya, malah hampir nggak pernah pakai. Jadi kita fokusnya di baris 1 aja ini, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke upload file gambar. Nah ini yaitu kita memasukkan gambar produk kita yang ingin buat artikel produknya ini, gitu. Kita SEO-kan ini, ya. Kita cek apakah saya ada fotonya. Eh, ya, oke, sebentar. Eh, hmm. Bentar ya. Ini tadi ya. Ini juga ini ya. Fotonya ternyata saya ada foto stiker mobilnya ya. Nah, untuk foto kalian perhatikan ya bahwa foto-foto yang saya punya ini ukurannya cukup besar ya. Saya kasih contoh misalnya yang ini ya. Nah, kita perhatikan bahwa ukurannya itu dia dimensionnya itu 1024 kali 577 ya. Nah, ini ukurannya terlalu besar ya untuk di artikel produk kita ini karena kita untuk ukuran foto ah, diusahakan ukurannya itu 500 kali 500 ya dan di bawah 1 MB ukurannya. Tapi biasanya kalau udah 500 kali 500 di bawah 1 MB sih. Nah, apa yang kita harus lakukan jika fotonya gede seperti ini? Yaitu kita kecilkan dulu, gitu ya. Nah, ini kebetulan karena saya ada aplikasi pengecilnya di Windows-nya tersendiri ya. Ini kita buka aja fotonya. Nah, ini kita buka, kita klik yang titik 3 ini, see more, lalu kita pilih resize, ya, yang custom. Nah, ini kita lebarnya kita rubah aja jadi 500 ya. Biasanya tingginya akan mengikuti, dia tingginya akan mengikuti. Tuh ya, jadi kita masukin 500 lebarnya tingginya akan menyesuaikan. Ya, oke udah kita rubah, kita save. Oke, kita rubah namanya jadi foto stiker kecil. Oke, save ya. Di fotonya kita taruh di sini tadi ya. Nih, udah berubah ukurannya ya. Jadi 500 kali 282. Ukurannya pun juga di bawah 1 MB. Oke, sudah kita ubah fotonya, kita tinggal choose file. Lalu kita pilih foto kita tadi ya, yang kita sudah kecilkan tadi. Nih, oke. Kalau namanya udah muncul di sini, berarti fotonya udah ke-upload ya. Ya, jadi kalau ada namanya, berarti fotonya udah ke-upload. Gitu ya. Oke, masuk ke bagian harga. Nah, ini ya harga produk kalian ya, berarti. Jika produk kalian itu tidak tahu harganya atau kalian nggak pengen matok harga spesifik ya, bisa dikasih angka nol aja ya. Jadi jangan kosong seperti ini. Jangan dikosongin banget, jangan kosong seperti ini. Kita masukin angka nol aja. Kalau kalian nggak punya atau tidak mau mempatok harga yang spesifik. Kalau pengen ditampilin ya langsung aja masukin harga harga produknya ya. Misalnya 1.500.000 gitu ya. Sorry, 500 gitu ya. Bisa langsung dimasukin aja gitu ya. Nah, ini ada dua ya. Ini ada dua ya. Nah, perbedaan yang pertama sama yang kedua ini, yaitu kalau kalian ingin menampilkan harga diskon, nah ini harga aslinya, yang harga yang sudah didiskon, dimasukin di sini, ya. Harga yang sudah diskon di sini, harga yang belum diskon di sini, gitu. Misalnya kalian harga aslinya tuh 2 juta nih, ya, 2 juta.
Nah, kalian pengen menampilkan bahwa kita lagi diskon nih ada promo harga aslinya jadi 1.500.000. Nah, berarti yang 2 juta ini kita taruh di sini dan yang 1.500.000 kita taruh di sini ya. Maka nanti tampilannya akan menunjukkan bahwa kita lagi ada diskon itu. Nah, oke, harga sudah selesai. Kita masuk ke kolom deskripsi. Nah, deskripsi ini ya menjelaskan tentang produk kalian yang pasti ya. Nah, jika kalian punya deskripsi produk kalian sendiri, bisa dimasukkan. Nah, dan jika kalian nggak punya, kalian bisa pakai bantuan tentang oleh ChatGPT. Ya, oke. Kalian bisa meminta bantuan ChatGPT untuk membuat artikel tentang artikel deskripsi kalian ya. Oke. Ya, ini saya pakai yang ini. Nah, untuk perintahnya di chat, iya, bagi yang nggak tahu ChatGPT itu apa, ChatGPT itu sebuah kecerdasan buatan yang bisa membantu kita membuat artikel SEO ini ya, gitu. Jadi mindset kalian pikir aja ini ChatGPT ini seorang asisten yang disuruh apa aja itu bisa dan mau gitu. Dan untuk skenario sekarang ini em, kita sedang meminta bantuan ChatGPT untuk membuatkan kita artikel deskripsi produk ini gitu ya. Jadi kita langsung aja ketik perintah kita kita mau minta ChatGPT-nya ngapain ya. Itu perintahnya biasa kita ini. Buatkan saya artikel SEO tentang jasa tentang itu setelah itu baru nama produk kalian gitu. Nah, ini kan jasa pemasangan dan pembuatan stiker mobil. Ya, itu enter. Nah, maka dia akan mengenerate sebuah artikel deskripsi tentang produk kalian itu ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, dia sudah selesai mengenerate ya. Kita cek dulu hasil ChatGPT-nya karena karena ChatGPT ini mendapatkan algoritmanya dari internet ya. Kadang dia suka menyisipkan nama perusahaan yang lain ya, nama produk atau nama perusahaan yang lainnya. Nah, jadi kita harus perhatikan apakah dia ada hal itu. Jadi kita baca dulu ya. Sepertinya nggak ada ya. Sepertinya aman, aman, aman. Oke, udah aman. Berarti kita udah bisa copy semua artikelnya, copy lalu paste di sini deskripsi. Ya. Nah, ini eh, formattingnya ada yang kita ubah dulu ya. Untuk judul, ini kan judul ya. Paling atas ini judul, itu biasanya kita heading satu, lalu di bold. Yang ini ya, di bold. Biar dikasih tebel. Nah, untuk subjudul seperti ini, itu kita heading 3 atau heading 2 ya. Jadi boleh heading 3 atau heading 2. Ini saya kasih heading 3. Lalu ini juga kita kasih heading 3. Ya. Nah, ini juga heading 3. Oke. Oke, sudah kita eh sudah kita edit sedikit ya formattingnya. Nah, setelah kalian selesai membuat deskripsi, itu ada sedikit fungsi yang dibuat oleh tim programmer TTK ya yang harus dimasukkan ke deskripsi kalian gitu. Apa itu? Nah, ini saya akan jelaskan ya. Ya. Nah, yang pertama itu setelah paragraf satu nih. Ini kan paragraf satu ini. Setelah paragraf satu kita enter, kita kasih space, kita masukkan fungsi ini. SEO WA ya. Nah, fungsinya apa nanti akan saya jelaskan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu posisinya ada di setelah paragraf terakhir. Yang kita masukkan fungsinya ada tiga, yaitu SEO WA, SEO deny, SEO baca. Nah, fungsinya apa sih SEO WA, SEO deny, SEO baca itu? Ya, saya akan tunjukkan ya. Saya buka artikel yang sudah dibuat kemarin oleh saya. Nah,
Kalian perhatikan bahwa ada WA button di sini ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan SEO WA ya. Jadi SEO WA itu fungsinya adalah memunculkan WA button di dalam artikel produk kalian gitu ya. Jadi pada saat orang ingin beli, tinggal ngeklik WA button ini gitu. Nah, yang kedua adalah SEO deny. SEO deny itu ini ya. Kalian perhatikan SEO deny itu ini fungsinya apa? Fungsinya SEO deny itu untuk memanggil kembali judul artikel kalian gitu. Kalian perhatikan bahwa ini judulnya travel umroh terpercaya di Bekasi dan judul artikelnya pun sama, travel umroh terpercaya di Bekasi. Itu ya. Dan terakhir adalah SEO baca. SEO baca itu adalah ini ya. SEO baca itu adalah ini. SEO baca itu fungsinya adalah memunculkan artikel random yang ada di website kalian. Ya, sorry. Dia memunculkan artikel produk yang lain secara random di website kalian. Gitu ya. Jadi misalnya website kalian ini kan produknya udah ada 4 nih ya. Nah, dia akan SEO baca ini akan menampilkan salah satu dari 4 ini. Gitu. Ya. Kecuali artikel yang kalian buka ini. Berarti 3 ya. Kan kita bukanya umroh nih. Berarti dia akan menampilkan antara madu, laptop, atau handphone. Seperti itu ya. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menaik membantu menaikkan traffic yang ada di website yang untuk produk kalian yang lain gitu ya. Dan ini setiap klik beda-beda ya. Ini kalian lihat ya, madu terbaik terpercaya di Bekasi. Kalau kita refresh, dia akan ganti jual handphone Samsung termurah di Jakarta gitu ya. Dan kenapa kita naruh CWA 2 kali ya? Ada di setelah paragraf 1 dan di setelah paragraf akhir ya. Fungsinya itu untuk memudahkan customer kita aja gitu. Misalnya ada yang ngeklik artikelnya nih, dia ngelihat judul, dia ngelihat foto, dia ngelihat ini udah apa, dia minta istilahnya ngelihat sekilas aja lah. Kayak oh ya ini kayaknya terpercaya nih. Nah, ini kita sediain tombol CWA-nya di atas, WA buttonnya di atas. Ada juga customer yang kayak harus membaca semua artikelnya dulu sampai selesai kan. Pasti ada kan yang kayak gitu. Nah, ini ada kita sediakan juga tombol CWA-nya di bawah seperti ini. Gitu ya. Jadi untuk memudahkan customer kita aja gitu ya. Oke. Jadi udah jadi untuk 3 fungsi ini wajib ada ya. Jangan sampai lupa karena kalau lupa ya sayang juga gitu. Oke. Kita masuk ke menu selanjutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke tag keyword. Tag keyword dan meta keyword ini kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Fungsinya itu untuk membantu menambahkan keyword-keyword kita gitu. Untuk tag keyword, meta keyword ini itu kita biasanya SEO deny aja. SEO deny ya. SEO deny. Boleh kalian tambahkan dengan keyword-keyword yang relevan ya. Misalnya kan ini stiker mobil bisa kalian tambahkan pemasangan stiker mobil, harga stiker mobil gitu. Ini kita di meta keyword boleh disamain juga. Bisa, boleh banget ya. Eh, Misalnya kalian mau tambahin boleh banget ya. Tapi kita standarnya kita masukinnya Sodena aja gitu. Oke, masuk ke menu meta deskripsi. Nah, meta deskripsi ini kita harus minta bantuan ChatGPT lagi ya. Kita minta bantuan GPT, perintahnya sama kayak tadi. Buatkan saya bedanya untuk ini ya kita buatkan saya meta deskripsi tentang mobil. Nah, tapi perhatikan ya untuk meta deskripsi itu kita ada limit karakternya. Jadi saya ulang, untuk meta deskripsi ini kita ada limit karakter atau limit hurufnya, yaitu 165 karakter gitu. Jadi di meta deskripsi ini kita limit 165 huruf ya. Langsung aja di chat GPT-nya kita spesifikin. Buatkan saya meta deskripsi tentang jasa pemasangan stiker mobil sebanyak 165 karakter ya. Ah ya, ini kalian nggak harus 165 banget.
Kalian boleh lebih, kalian boleh kurang ya, atau kalian boleh pas gitu. Biasa sih kita sih standarnya 120 karakter ya. Enter, kita standarnya 120 karakter. Nah, ini sudah dibuat ya. Ini kita copy, kita paste di sini ya. Nah, ini perhatikan ya, saya akan praktekkan. Ini saya ketik banyak. Nah, ini setelah di sini itu saya ketik, ini saya ngetik ya, padahal dia nggak bakal dia nggak bakal nambah ya, karena itu tadi saya sebut dia ada limit karakter ya, yaitu 165 karakter. Jadi pada saat pembuatan meta deskripsi perhatikan ya kita spesifikin jumlah karakternya atau jumlah hurufnya gitu ya. Oke, kita masuk ke konten Google atau hidden content ya. Untuk ini kita bisa masukin SEO Denai aja gitu. Nah, oke, masuk ke nomor urut. Kita masuk ke nomor urut. Nomor urut itu satu aja, ya. Nomor urut satu aja, biar pas nanti diposting di berandanya itu kita berdasarkan yang paling baru, gitu ya. Di intinya kayak nyebutnya kalau kita pasang nomor satu itu sort by new lah, ya. Jadi postingan paling atas itu yang paling baru, gitu. Oke, untuk ditampilkan di home. Nah, ini fungsinya kalau kita centang ini, dia akan tampil di tampilan paling depan beranda kita ini, gitu. Jadi kita akan tampil di sini, gitu. Ya, kalau ini nggak dicentang, ya berarti dia akan munculnya di dalam kategori aja. Tapi kalau ini kita centang, dia akan muncul di sini, gitu ya. Oke, nama judul ya. Nama judul ini itu bisa kita copy paste judul kita ya, atau kita bisa buat judul yang beda gitu. Misalnya kita tadi kan pakai jasa pembuatan stiker mobil terdekat di Bekasi. Misalnya kita pengen pakai harga pemasangan stiker mobil, stiker mobil. Bisa ya. Fungsinya ini untuk membantu keyword aja. Oke, sekarang kita masuk ke nomor WhatsApp ya. Ini nomor WhatsApp ya, yang pasti nomor WhatsApp yang bisa yang bisa dihubungin ya sama customer kalian ya. Misalnya ada yang tertarik dengan produk kalian, ya ini pasti taruh nomor WhatsApp yang bisa dihubungin gitu. Nah, untuk nomor WhatsApp ini, perhatikan bahwa kita nggak pakai 0 ya. Kita makainya itu 62. 62 pun nggak pakai plus ya. Dan untuk nomor HP-nya jangan dispasi ya. Jadi 62 langsung nomor HP kalian yang nomor WhatsApp kalian ya. Ini akan saya pakai acak aja ya. Hanya ini gitu ya. Nah, ini perhatikan ya. Jadi jangan dispasi, jangan seperti ini, digabung aja, jangan ada plus, jangan pakai 0. Oke, masuk ke teks WhatsApp. Nah, teks WhatsApp ini itu adalah teks yang akan muncul di kolom chat WhatsApp customer kalian pada saat mengklik WA button kalian gitu. Ini kan tadi saya sudah bilang ya bahwa ini itu WA button. Nah, ini kan bisa diklik ya. Nah, kita klik, maka di sini akan ada kata-kata nih, ya, kata-kata ini gitu. Nah, nanti kata-kata ini pada saat orang klik continue to chat akan otomatis muncul ya di kolom chat WhatsApp mereka gitu. Jadi mereka tinggal kirim karena kata-katanya udah ketik sendiri. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk memudahkan pelanggan kita, nggak usah ngetik lagi, memudahkan kita karena kita juga langsung tahu produk yang mereka mau tanyakan itu apa gitu ya. Jadi untuk teks WhatsApp ini disesuaikan dengan produk kalian gitu. Berhubung ini produknya stiker mobil, berarti kita bisa buat seperti ini. Eh, ta- eh, halo, saya tertarik dengan produk stiker mobilnya. Boleh saya dapat info lebih lanjut? Gitu. Boleh seperti ini ya. Untuk teks teks WhatsApp itu eh, sekreatif kalian aja lah untuk pembuatannya gitu ya. Jadi teks WhatsApp itu yang penting ada nama produknya ya. Jangan lupa masukin nama produknya gitu. Karena kalau nggak ada nama produknya ya sia-sia kan. Nanti kita nggak tahu customernya dia mau nanya tentang apa. Oke,
Nah, untuk bagian bawah ini ya sebenarnya bisa dihiraukan saja ya. Tapi akan saya tetap jelaskan. Jika kalian punya link ke e-commerce Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee, bisa dimasukkan ke sini ya. Nanti akan ada perintah komennya lagi di deskripsinya. Bisa kalian masukkan biar munculin link e-commerce kalian. Gitu ya. Nah, ini keyword awalan, keyword akhiran, dan ini ya, provinsi dan kota ini itu fungsinya itu sebenarnya buat membantu keyword ya, tapi ini udah nggak dipakai ya. Ini lebih ke fitur yang dulunya dipakai, tapi sekarang udah nggak dipakai lagi ya. Jadi ini bisa dihiraukan aja ya, bisa dihiraukan aja ya. Jadi keyword awalan, keyword akhiran ini sama lokasi ini sebenarnya bisa dihiraukan saja ya. Ini bisa dilihat ya bahwa ini fiturnya juga udah nggak berfungsi lagi gitu. Saya klik provinsi manapun dia kotanya nggak bakal muncul gitu. Jadi ini yang bagian bawah ini bisa dihiraukan saja gitu ya. Oke, kita cek kembali ya. Apakah sudah terisi semua? Kategori sudah, nama produk sudah, foto udah ada, harga ada, deskripsi. Jadi tag keyword ada, meta keyword ada, meta deskripsi terisi, konten Google udah, sudah ditampilkan nomor urut satu, nama judul udah ada, nomor WhatsApp ada, teksnya juga ada. Oke, udah keisi semua ya. Maka kita tinggal submit. Nah, jika kita submit dan formattingnya benar, maka dia akan muncul di sini ya. Kita cek beranda kita. Nah, dia muncul hasil artikel produk yang kita buat tadi ya. Kita lihat ya. Judul, CWA-nya ada, CWA-nya ada, COD-nya ada, CW bacanya ada ya. Oke. Ya, oke. Barusan kita sudah posting artikel kita. Tapi saya jelaskan situasinya ya. Kalian posting artikel, tapi sebenarnya Google ini belum tahu bahwa artikel kalian itu ada. Jadi ini artikel kalian sudah buat, kalian istilahnya kalian baru bikin draftnya nih. Draftnya udah jadi, tapi kalian belum submit ke Google. Gitu. Nah, bagaimana cara kita membuat Google tahu bahwa artikel kita itu ada? Simple. Yaitu kita harus melakukan pengindeksan atau penginspeksian ya, pengindeksan atau inspeksi ya. Nah, caranya gimana akan saya ajarkan ya. Bentar. Oke, ya. Yang kita perlu cari adalah ini, Google Search Console ini, ya. Google Search Console ini adalah website di mana kalian bisa melakukan pengindeksan atau penginspeksian agar artikel kalian ini bisa tampil di Google, gitu ya. Oke, Google Search Console kita udah cari, biasanya dia akan muncul di paling atas, ya. Nih, Google Search Console Tools. Kita klik aja. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita klik aja mulai sekarang. Nah, ini karena saya sudah pernah menginspeksi ya. Jadi uh, Google saya itu alamat email saya ini udah pernah menginspeksi, maka dia akan langsung muncul tampilan seperti ini. Ya, kalau kalian sudah pernah menginspeksi, kalian tinggal ini aja, klik di sini nih, di pojok kiri atas ini, kalian klik, lalu kalian klik tambahkan properti. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kalau email kalian nggak pernah menginspeksi, tampilannya akan langsung seperti ini. Itu saya praktekkan aja ya. Eh, oke, jika kalian belum pernah menginspeksi, maka ketika kalian klik halaman Google Search Console, maka akan langsung ke halaman seperti ini. Ya, sama ya. Ini sama ini sama ya. Dia meminta kita memasukkan properti yang ingin kita inspeksi. Gitu ya. Oke. Untuk jenis propertinya kita selalu milih yang sebelah kanan. Yang awalan URL ini kita milihnya ya. Karena kita daftarin website kita melalui URL kan. Nah, pendaftaran websitenya itu kita tinggal copy link artikel kita, sorry, link website kita ya. Ini Perintis Digital My ID ini punya saya ya. Copy, lalu taruh di sini. Taruh di sini.
lalu klik lanjutkan. Oke, dia akan memverifikasi. Nah, dia akan meminta metode verifikasi kepemilikan ya. Jadi Google pengen nyuruh kita untuk melakukan suatu hal untuk mengkonfirmasi kepemilikan website kita gitu. Perhatikan bahwa dia langsung memberikan opsi file HTML. Nah, kita tidak menggunakan metode yang ini ya. Perhatikan bahwa kita tidak menggunakan metode yang file HTML ini. Kita scroll ke bawah aja dikit bahwa dia akan menunjukkan metode file tag HTML. Sorry, dia akan menunjukkan metode tag HTML ya. Nah, tag HTML inilah yang kita gunakan untuk memverifikasi kepemilikan WSP kita ya. Jadi perhatikan pas sudah masuk ke halaman ini kita scroll ke bawah aja sedikit, kita pilih yang ini tag HTML. Oke, ini ada yang bisa disalin ya. Kita langsung klik aja salin. Dan udah disalin, kita masuk ke admin panel kita ini. Ya, admin panel yang panel MS. Kita masuk ke pengaturan, lalu pilih meta SEO utama. Meta SEO utama, lalu kita scroll ke bawah. Nah, yang tadi kita copy, kita taruh di sini, di bagian meta pendukung. Ya, enter, paste, lalu submit. Ya, submit, data berhasil disimpan berarti tag HTML kita sudah ya, tag HTML kita sudah berhasil disimpan oleh WSP kita. Balik ke Google Search Console-nya, lalu klik verifikasi ya. Verifikasinya perhatiin yang ini ya, yang di bagian tag HTML-nya. Jangan yang di atasnya ya, jangan yang di file HTML karena nanti akan gagal verifikasinya. Kita kliknya yang di sini. Oke, kepemilikan telah diverifikasi berarti kalian sudah sukses memverifikasi kepemilikan website kalian ke email kalian yang ini gitu ya. Nah, langkah yang tadi kita lakukan barusan itu dilakukan hanya sekali, namun untuk dua skenario berbeda. Yang pertama, yaitu jika kalian punya website lain yang harus didaftarin di email yang sama. Anggap kalian punya dua WSP nih, gitu. Misalnya kalian punya dua WSP. Nah, masing-masing WSP itu harus didaftarkan di email kalian yang sama dan dengan melakukan langkah yang tadi, gitu ya. Jadi yang mendaftarkan domain itu dilakukan jika kalian mempunyai domain baru, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika email kalian beda, tapi kalian ingin menginspeksi website yang sama, ya. Misalnya kalian perintis digital nih, kalian ingin minta bantuan, ya anggap teman kalian untuk menginspeksi juga, gitu. Nah, teman kalian itu harus melakukan langkah yang tadi dengan email mereka, gitu. Tapi domainnya yang sama, yaitu perintis digital my ID, gitu ya. Oke, jika udah ada checklist hijau kepemilikan tadi verifikasi, kita klik buka properti. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini saya sudah sempat ngindeks, ada dua yang udah keindeks. Nah, kita langsung aja ke metode ngindeks artikelnya. Untuk pengindeksan artikel, step by step-nya kurang lebih sama sama yang tadi ya. Yaitu kita klik dulu artikelnya yang ini indeks, lalu kita copy link produk kita ini ya. Jadi kita buka dulu artikelnya biar dapat link produknya, kita copy, lalu kita paste di sini bagian atas ini ya. Yang ada kaca pembesarnya ini kita paste, lalu kita enter. Nah, URL tidak ada di Google. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, bahwa Google belum mendeteksi keberadaan link produk kita ini. Jadi link ini dan ya isinya ya, itu Google belum tahu bahwa itu ada gitu. Jadi kita langkah pertama adalah kita meminta Google untuk mendeteksi. Jadi kayak kita minta Google, tolong dong, ini kebaca nggak nih sama kalian nih link artikel ini nih, gitu. Itu kita klik ini, uji URL aktif. URL aktif. Nah, URL tersedia untuk Google. Nah, berarti Google berhasil mendeteksi atau membaca link artikel kita yang ini.
Gitu. Berarti kita sudah bisa punya hak untuk mengindeks atau menginspeksi artikel kita yang tadi gitu. Jadi kita tinggal klik ini, minta pengindeksan. Kita klik. Nah, pengindeksan diminta berarti kita sudah sukses mengajukan pengindeksan artikel kita yang tadi ya. Yang kita lakukan tinggal menunggu tanggal tampilnya gitu. Karena artikel kita nggak bakal langsung muncul di pencarian Google ya. Kita harus nunggu dulu tanggal tampilnya paling cepat itu 1 kali 24 jam ya. Paling cepat 1 kali 24 jam, paling lama ya mungkin bisa 2 sampai 3 minggu sih ya. Jadi kita tinggal tunggu aja. Gitu. Oke, untuk materi pagi ini sudah selesai ya, yaitu inspeksi dan sorry, posting produk dan inspeksi ya. Oke, maka dari itu saya akan buka sesi tanya jawab bagi yang masih bingung atau punya pertanyaan tentang yang lain-lain bisa di open mic aja atau di kolom chat ya. Silahkan. Surabaya. Oke, silakan. Oke, saya punya 4 produk misalnya dengan satu kategori, taruhlah skincare. Apakah kita Ya, melaksanakan apa sebanyak 4 kali juga untuk pengisian kolom deskripsinya? iya. Berarti untuk misalnya punya empat empat produknya sama atau beda, Pak? Sorry. Sama kategorinya, kategori skincare Oh, semua. kategorinya sama. Iya. Nah, berarti Bapak bikin pengulangan 4 kali buat pembuatan artikelnya. Gitu. Misalnya tadi kan ini saya udah buat nih stiker mobil gitu. Ya, Nah, ini saya pengen bikin lagi ya. Berarti bikin lagi input produknya gitu hmm, sebanyak 4 kali banyak gitu. 4 kali. Terus saya ada kendala sedikit ini untuk kolom deskripsi, untuk apa size-nya tadi. Kenapa kalau saya judulnya di apa sudah saya bold terus ikut semua yang lain juga Oh iya 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 ikut semua yang lain susah. juga ya. Iya iya. Oke sebentar ya. Nah, ini emang kadang suka begitu ya. Kadang Ya, itu dia suka nyangkut nyam, sama yang di bawahnya yaitu. ya, ya. Biasanya kalau nggak biar nggak ngebuat itu di enter dikit aja Pak, dikasih space gitu. Oh Kayak ya, gini, ya, ya. ya dikasih jarak 1 baris. Nanti biasanya dia bakal misah jadinya gitu Pak. Oke, pertanyaan terakhir, kalau sudah terlanjur posting foto karena ukurannya belum tahu saya kemarin bahwa harus size-nya 500 500. Hmm. Terus saya sudah submit, apakah harus diulang secara Hmm. keseluruhan karena tidak tampil fotonya? Oh enggak Pak, di itu aja, diedit ya. Nah ini misalnya anggap yang ini nih artikelnya ya. Ya, Ini kita edit aja, ada fungsi edit ya. Lalu kita pilih foto yang baru, yang ukurannya sesuai yang gitu. 500. Iya, yang 500 kali 500. Misalnya, Nah, terus ini untuk merubah-merubah gambar yang tidak kita tidak punya aplikasi, misalnya mau merubah size-nya gambar yang ada di fitur, bagaimana caranya? oke. Kita bisa menggunakan aplikasi namanya Irfan View ya. Nah, bentar. Ini untuk tutorial Irfan View, kalian bisa tonton di YouTube ya. Ada aplikasi namanya Irfan View. Sebentar ya, agak nge-lag. Nah, Irfan View ini ya, Irfan View ini. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk Merubah size. merubah ukuran fotonya gitu. Misalnya kalian kan mungkin nggak punya aplikasi yang kayak saya tadi, kalian Ya. bisa download ya untuk merubah size kalian bisa download aplikasi yang namanya Irfan View ini. Fungsinya sama, dia bisa untuk merubah ukuran foto kalian gitu ya. Untuk Oke. tutorialnya kalian bisa cek daftarbelajar.com dan ini kalian cari aja Irfan View. Irfan, Ini Irfan 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 View, View. Irfan View. Ya, Iya, oke, oke. Irfan Irfan View. View. Maka dia akan muncul ini cara menggunakan Irfan View gitu ya. Oke deh. Sip, Pak ya. Semoga jawaban saya cukup ya. Oke, cukup, cukup, cukup. Sip. Oke, Ya, Mas. baik. Yuk Pak Santosa. Baik, Mas, yang untuk
apa namanya deskripsi itu bisa nggak kita bikin di misalnya di ini di tempat lain kemudian kita pastekan di situ biar ada animasinya begitu bisa nggak? Yang pertama. Oh, oh, animasi. Animasi Ya, seperti apa, Pak? misalnya poin-poin itu diganti telunjuk gitu ya. Terus ada fitur-fitur yang lebih menarik gitu loh. Nggak nggak konservatif seperti sekarang kan normatif gitu loh. Oh, kayak emoji gitu ya? Yes, yes, bisa nggak? Kayak emoji Betul, gitu ya? betul, betul. Ah, bisa sih, Halo? Pak, emoji. Bisa dimasukin kok. Nggak, maksudnya Ya. saya bikinnya di luar, kemudian kita pastekan Iya. di situ. Gitu. Bisa ya? Misalnya di Berdu, saya bikin di Berdu dulu gitu kan bagus. Kok Berdu kan tampilan-tampilannya itu kayak di landing page gitu. Nah, saya pastekan di situ. Bisa ya? Oh, kalau kayak gitu nggak bisa sih, Pak. Karena ini kan lebih Bisa ke, ya? iya, ini lebih ke apa? Ke kata-kata biasa ya, deskripsi Iya, 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 iya. Iya. biasa ya. Kalau Oh, yang oke. kayak di landing page itu ya dia khusus landing page gitu. Iya, yang artinya lebih menarik sih font-fontnya juga menarik gitu kalau di tempat lain. Oke, oke Mas. Yang kedua Nah, Mas, iya. Ya untuk kalau inspeksi, halo Mas, ah, ya Mas, untuk inspeksi ah, itu ya ya. ada batasannya ya sehari. Saya tadi nyoba kan cuma 11 ya, bisa lebih dari itu nggak ya? Mm-mm. Ah, iya sebenarnya kalau inspeksi itu ada kuotanya ya sebenarnya. Cuma kuotanya itu cukup banyak gitu. Sebentar saya tunjukkan ya. Google Inspection limit. Coba ada nggak ya dia fotonya? Oke, ini saya tunjukkan ya contohnya ya. Nah, mungkin kalian yang pernah belajar, yang pernah inspeksi akan ketemu error ya. Nah, kalau error kalian masih merah, itu masih aman. Maksudnya kalian masih punya kuota untuk website kalian di hari itu. Tapi kalau kalian sudah menemui notif seperti ini, nah ini nih, yang putih ini nih, yang kuota exceeded ini, nah seperti ini, maka kalian itu kuotanya udah habis. Gitu ya. Jadi saya bedain. Power on. Ya. Bluetooth mode. Waiting for connection. Eh, ada nggak ya dia? Nah, misalnya kalian merah seperti ini nih, ya. Nah, ini sebenarnya masih bisa untuk inspeksi. Tapi kalau kalian sudah ketemu error seperti ini, kuota exceeded, nah berarti ini kalian sudah habis jatah kuotanya ya. Untuk kuotanya spesifiknya saya kurang tahu ya per hari itu berapa. Tapi saya pernah inspeksi 100 lebih itu masih bisa per hari sih, Ya gitu. 11 tadi ke pagi itu. Nah, mungkin kalau notifnya masih merah itu mungkin bisa dikasih jangka waktu aja ya, Pak. Jangan kecepatan, ya. Oh Inspeksinya ya, dikasih jangka 5 menit atau 10 menit aja, Pak. iya Soalnya betul betul. memang Tadi lalu dengar dari lintas Google itu sangat padat ya. baik baik. Ya tadi udah Iya. biar ngulang. Gitu ya. Baik baik. Noted. Mas, satu lagi. Kalau sudah kita apa inspeksi, kemudian sudah tampil di Google, taruhlah di page berapapun, saya page 1 sampai 4 sih biasanya saya produknya Hmm. itu apa namanya, kalau saya rubah, saya edit di WSP saya itu tampilannya juga akan berubah juga apa yang ada di sana. Nah, oke. Untuk hal seperti itu ya. Em, biasanya sih ya, Google itu akan mengikuti perubahannya gitu. Misalnya kita ganti deskripsi nih, misalnya ini saya tambahin harga atau gimana gitu ya. Nah, biasanya Google akan mengikuti perubahannya gitu. Jadi kalau kalian mengubah isi ya, isi misalnya foto, misalnya harga, deskripsi dan segala macam, kalau kalian berubah itu sebenarnya tidak wajib diinspeksi lagi. At- tapi kalau kalian pengen cepat nih dilihat perubahannya, mending diinspeksi lagi aja gitu. Kadang karena Google uh,
ya berubah, akan berubah secara sendiri. Cuma kita nggak tahu kapan gitu. Misalnya ini kita hapus nih. Nah, nanti kalau udah ke indeks kita nggak tahu kapan dia berubahnya gitu. Maka mungkin masih ada, bakal enggak gitu. Kalau cepatnya mending diinspeksi lagi ya. Misalnya ada perubahan, kalau dibiarin juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kalian ganti judul itu wajib diinspeksi lagi gitu, Pak. Jadi kalau Noted, buat isi eh, boleh diinspeksi, boleh enggak lah. Perubahannya mengikutin kok. Perubahannya akan mengikutin. noted. Terima kasih Mas Deva, Mas Adat. Mohon. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Mas, wabarakatuh. nanya. Iya, satu-satu ya, satu-satu. Pak, Ya, Pak siapa tadi tuh? Pak, Assalamualaikum. iya, Pak Adi. Silakan. Waalaikumsalam, Pak Adi. Ya, Mas, mau bertanya, Mas. Hmm. Iklan seperti ini bisa di pengetikannya pakai handphone nggak kalau belum ada laptop gitu. Pakai pakai apa, Pakai Pak? Oh, handphone. Bisa, ya. bisa, bisa, bisa. Di Bisa kok. di Chrome ya itunya. Iya, di Bukannya. Chrome, di Firefox, bisa di mana aja. Begitu. Ya, saya akan mencobanya. Belum ada laptop. Iya. Iya, Ya, terima coba aja, Pak. Bisa kasih. kok, Pak, buat pembuatannya. Iya, Yuk, oke. sama-sama, Pak Adi. Waalaikumsalam. Saya Mas. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam, Sofyan. Pak Sofyan. eh ini tadi mengenai tadi tampilan. Kalau kita mau memasukkan video YouTube gimana, Mas? Oke, video YouTube. Berupa Ya, video loh ya, bukan link. Jadi iya. kita bisa lihat kalau saat kita bikin apa lapak kayak gitu ada videonya gitu loh. Iya, iya, saya paham. Nah, untuk video YouTube ya, ini kita bisa embed ya. Saya contohin. Ini ya, kita klik dulu videonya nih. Misalnya ini ya. Nah, ini kita ambil linknya itu bukan yang ini ya, tapi kita ambil linknya ini, kita klik bagikan, kita kliknya yang ini. Nih, sematkan nih ya. Kita klik yang ini. Nah, ini yang kita copy. Nih, kita copy nih. Kita salin ya. Ya, ini kita salin. Balik ke sininya. Iya. Kalau di dalam deskripsinya paling nggak bisa, Pak. Jadi di sini nih menu, maaf. Ini widget nih. Widget. Kita input widget. Nah, ini scriptnya dimasukin di sini nih. Nih, kita paste aja. Kita submit. Nanti dia tampil di beranda kita nanti. Nih, di sini nanti nih. Jadi untuk sekarang di dalam artikelnya belum bisa sih, Pak. Jadi paling di widget aja nih. Gitu ya, Pak. Pak Sofian ya. Atau mungkin kita coba sih ya. Bentar ya. Mungkin kita coba. Bisa nggak ya? Dengan metode ini. Sepertinya bisa. Dulu kayak pernah lihat itu dari Pak Putra, cuman saya lupa video yang mana gitu loh. Di shorts gitu, kayaknya di shorts. Ya, sebentar ya. Bisa. Oh ya, ini bisa, Pak. Ya, ini bisa nih ya. Iya, ya, Di bisa, shorts bisa, ya Mas betul, ya. betul. Iya, betul, Pak. Jadi perhatikan untuk di video YouTube-nya ini yang di copy bukan ini ya, bukan yang Iya. link YouTube-nya, tapi ini dulu kita klik bagikan, kita ini klik sematkan atau embed ya kalau bahasa Inggris ya. Kita klik aja, sematkan, lalu pas di dalam deskripsinya ini kita berubah dulu formatnya menjadi coding HTML. Yaitu ini kita klik source dulu. Nah, ini kan berubah nih jadi coding HTML nih. Baru kita paste yang kita tadi sematkan tadi. Gitu ya, Pak. Ya.
Sip. Gitu ya Pak, Terus bisa. tambah lagi ini, Hah? Mas, apa? Di situ kan kalau kita mau menambahi gambar pendukung kan mesti harus disimpan di WSP ya kan? Betul. Kalau supaya di situ nggak memberatkan WSP, kita bisa menyimpan di pihak ketiga gimana itunya? Sebenarnya bisa ya di image nih. Ini kan bisa paste URL nih, gitu. Misalnya coba kita cari di Imgur deh. Coba ya. Apakah dia mau atau enggak kita praktekkan aja. Biasanya sih mau deh, karena kan ini deteksinya URL ya. Ya. Jadi kita copy paste-nya itu link gambar. Coba biasanya kan ini kan website kotak ya. Upload TPS. Apakah dia mau atau tidak? TPS. Nanti, Jalan sukses. Sana. sorry. Ya, kita coba ya. Apakah dia akan mau atau tidak? Ah, dia mau nih ya. Tuh, muncul ya fotonya tuh. Tuh, fotonya muncul ya. Jadi kita copy link fotonya ya. Jangan link ininya. Ini kan bukan link foto ya. Link, lebih ke link artikel fotonya ya. Jadi ini foto em, apa? Foto yang kita mau masukin di dalam deskripsinya. Kita klik kanan dulu. Nah ini copy image address. Lalu kita taruh baru di sini di URL-nya. Ya, kita submit. Nah, nanti dia akan berubah tuh ya. Jadi begitu ya Pak, bisa. Nggak harus yang di dalam WSP-nya bisa kok. Untuk Yang penting gambarnya Bapak punya link. pecah enggak itu, Mas? Atau jelas? Enggak sih. Kemarin saya mencoba pecah itu, atau saya yang salah ya? Ah, mungkin itu ukurannya kurang terlalu kecil. Kalau pecah, bisa diedit dulu ukurannya. Misalnya ini. Pakai aplikasi apa, Mas? Nah, sebentar ya. Di sininya langsung bisa sih. Nih, ini kita kecilin aja nih. Misalnya lebarnya 500. Kalau 500 bisa nggak, mau nggak dia nih? Nah, ini jadi lebih kecil kan fotonya. Jadi bisa langsung diedit aja di USP-nya sini, Pak. Gitu. Misal fotonya kegedean atau kekecilan. Kalau kata saya sih, mending fotonya cari yang kegedean, Pak. Kalau kegedean dikecilin nggak bakal pecah. Kalau kekecilan digedein bakal pecah, Pak. Gitu. Kalau kekecilan, kegedean, digedein jadi pecah, Pak. Gitu sayangnya ya. Jadi saran saya sih mungkin bisa dicari foto yang agak lebih gede. Gitu. Ya, ini biar diperhatiin ya. Ini kan ukurannya gede tadi nih. Ini karena saya kecilin, dia nggak bakal pecah. Tapi kalau fotonya kecil, digedein bakal pecah dia. Itu ya Pak Sofyan ya. Oke, saya cek kolom chat dulu ya. Maaf ya, saya cek kolom chat dulu. Apa ada yang bisa saya jawab? Apa ada yang nanya? Mas, lebih utama mana untuk menaikkan SEO di Google antara posting konten artikel di produk dibanding posting di menu artikel? Lebih utama posting konten di produk ya, Kak Nalin ya. Kalau menu artikel ini itu lebih ke ya artikel. Maksudnya artikel gimana? Ya biasanya sih menu ini itu fungsinya untuk pendalaman produk aja gitu. Atau misalnya ada acara yang berhubungan dengan produk kalian, nah itu bisa dimasukkan di artikel gitu. Jadi untuk artikel ini tuh fungsinya ya antara tentang pendalaman produk, biasanya kalian stiker mobil nih dijelasin secara mendetail kelebihan, kekurangannya dan seterusnya gitu. Bisa ditaruh di artikel. Atau contohnya misalnya stiker mobil ini dipakai di acara seorang caleg gitu ya. Ini kan bisa buat caleg juga ya. Boleh dimasukin di artikel kalian, dibuat PT apa a- produk kami digunakan oleh caleg ini gitu. Boleh gitu. Tapi untuk artikel juga bisa diinspeksi sebenarnya gitu. Tapi kalau untuk artikel ini emang diarahkan lebih ke
ya artikel berita gitu, bukan artikel produk gitu ya, Kak Nalin. Oke. Tanya Mas, untuk satu USP maksimal berapa produk? Em, kita biasanya bisa menampung kurang lebih 20.000 produk ya. Tapi untuk pembelian USP biasanya dikuotain. Jadi kalian hanya bisa sampai segini, nanti ada limitnya, tapi bisa ditambahin gitu. Sejauh ini sih 20.000 masih bisa untuk ketampung tuh. Oke. Halo Eh, Mas, ya, tadi soal gambar, bisa contohkan Mas, apa kita bisa mengambil link gambar dalam pembuatan artikel? Kemarin saya mencoba belum bisa itu. Misalkan kita mencari berita dari luar, terus kita mengambil gambar dari luar, terus caranya gimana coba? iya oke. Kemarin saya mencoba Misal, belum bisa. misalnya kita pakai stiker mobil nih ya. Ini ya, misalnya gambarnya dari sini nih. Aduh ini itu semua. Nah, misalnya ini nih. Nah, ini kita klik kanan, lalu kita pilih ini Open Image in New Tab. Nah, yang kita copy adalah ini. Ini link gambar ini ya. Jadi ini kan artikel nih. Ini kan sebenarnya fotonya ada di dalam artikel nih. Kalian boleh langsung klik kanan Open Image in New Tab atau kalian buka dulu artikelnya gitu. Yang penting kalian dapat akses ke foto tersebut gitu ya. Misalnya ini kita buka dulu nih. Ini klik kanan Open Image in New Tab, maka munculnya sama kan. Nah, ini kita copy, lalu kita milih menunya ini, Image ya, dan kita paste di URL ini gitu. Nah, di dalam OSP ini bisa kita edit ukurannya ya. Nah, ini dia kalau terdeteksi dia akan langsung otomatis munculin ukurannya ya. Kebetulan ini 600 kali 600. Nah, ini kita bisa langsung edit aja 500 kali 500 misalnya gitu ya. Udah selesai kita oke. Nah, dia akan muncul gambarnya ya. Nih, kita submit aja dulu deh biar kelihatan. Nah, submit. Nah, dia akan muncul gambarnya di sini gitu ya. Itu ya Oke Mas Mas, Sofian ya. ya Ya, paham Mas. Oh makanya ya Mas. Mas, Ya, ini yang tadi saya tanyakan, alhamdulillah udah paham. Cuman ini kemarin kan apa saya upload gambar multi gambar di WSP. Cuman karena mungkin sinyal kadang double-double. Cara menghapusnya gimana, Mas? di backspace aja Pak. Ya, di backspace Caranya aja gimana kayak coba? ngapus teks biasa aja. Karena nggak ada tombol delete itu. Nih, saya backspace hilang. Enggak, Tuh, bukan di situ, bukan di mananya? di tapi di multi Oh, multi gambar ini ya. ya, Kalau multi gambar nggak bisa dihapus Pak. nggak bisa dihapus ya. Iya, nggak bisa dihapus sayangnya. Itu itu nggak berat-beratin itu apa itu? Sebenarnya nggak beratin sih, tapi nggak apa-apa. Apa? Mungkin nanti bisa saya tanyakan ya ke programmer apa bisa dihapus apa enggak ya Nah, dihapus itu sama masukan ini. itu Mas, biar Iya, iya. nanti kalau misalkan kadang sinyal kan apa nggak mendukung, jadi kadang double gitu loh, sampai 3 Iya, iya, kemarin. iya, iya. Iya, Gitu betul. aja Mas. Iya, oke, sip. Oke. Ya, halo. Ya, silakan Pak siapa tadi? Ya, Ya, Pak Arif ya? Ya, Arif. silakan. Ya. Oke, Mas, saya sudah ada beberapa upload produk ya. Hmm. Misalnya kita produk fisik, bisa kan ya ini ya? Iya, bisa. Terus eh, misalnya kita ada landing page-nya. Kemudian untuk memunculkan di Google Page One ada kiat-kiatnya yang sederhana nggak, Mas? Gimana Pak? Maaf. Misalnya kita ada landing page-nya Hmm, atau produk fisik yang kita sudah pasang di WSP. betul. Kemudian kiatnya untuk bisa di-search sama calon pembeli di Page One di Google halaman satu seperti apa gitu. Karena kalau kita bikin bagus-bagus lah di WSP, tapi kalau nggak kebaca di Google kan juga
lama gitu. Ya kalau udah patch one ya berarti ada kemungkinan diklik Pak sih. Ya misalnya belum belum di phase one. Oh belum patch one ya. Oke. Heeh. Um, kalau belum patch one ya, uh, kalau landing page, Misalnya sudah terinspeksi, ya sudah betul. ini, Misalnya nah patch 2 supaya atau produk ini tampil di, misalnya orang cari laptop merek ini gitu. hmm, itu kalau udah jadi artikelnya bisa dioptimasi aja lagi Pak ya. Kebetulan ini Optimasi ya ya artikelnya. dioptimasinya kebetulan di OSP ini ada beberapa fungsi ya. Nah, Ya. misalnya ini ada atas konten, ada body per page, ada link per page ya. Heeh. Nah, itu akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya ya, di materi selanjutnya ya. Tapi kalau udah kita bikin nih dan kita lihat udah terinspeksi, misalnya kita ada di page 3 atau page 2 gitu. Sebenarnya ada dua cara, Pak. Bisa kita optimasi Hmm. seperti yang tadi saya bilang itu ya. Saya bilang tadi bisa ditambahin BPP, LPP, full page bisa juga Heeh. dan seterusnya. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, Bapak bisa minta bantuan kerabat Bapak ya untuk mengklik link tersebut, Pak. Gitu. Ya, itu Oke. cara yang paling mudah buat saya. Menurut saya itu cara yang paling mudah gitu. Jadi Bapak minta bantuan ya mungkin keluarga Bapak atau teman Bapak untuk mengklik link artikel produk itu. Nah, biar Google baca kayak oh ini kayaknya bagus nih. Artikelnya banyak yang ngeklik soalnya nih banyak pengunjung di website Oh. ini gitu. Nah, jadi traffic ke website Bapak naik, otomatis Hmm. kayak ya reputasi website Bapak naik dan juga artikel Bapak Oh. naik gitu. Itu Berarti metode. harus Mm-mm. harus diklik dengan device yang lain, dengan IP yang lain gitu ya. Ya, betul banget Pak ya. Jadi Oke, oke, dikliknya oke. dengan device dan IP yang lain gitu. Sama email yang lain sih Pertanyaan, Pak. Kalau nggak salah, seingat saya nah, emailnya juga lain sih. pertanyaan selanjutnya, apakah ada tools yang bisa dipakai seperti itu? Um, Setahu saya nggak ada Pak ya. Nggak Jadi ada harus ya? manual. Iya, Oke, oke. tuh ya Pak. Oke, Semoga oke. jawabannya Terima membantu kasih. ya. Yuk sama-sama. Oke, sebentar ya saya lanjut jawab pertanyaan di chat dulu. Pak Triat Mojo. Mas, kalau kita dapat order jasa SEO klien kita menggunakan web.com atau WordPress atau yang lain, apakah kita bisa edit menggunakan WSP? Nggak bisa ya Pak, karena beda. Memang mirip WSP dengan WordPress ya, tapi itu domainnya WordPress dan WSP itu domainnya sendiri ya. Berbeda, beda kesatuan. Tuh ya, Mas Triat Mojo ya. Oke, Pak Cecep. Mas boleh minta tutorial untuk berubah penampilan beranda ada tampilan traffic map sama sebelah kanan nama usaha alamat kontak. Oh ya, kayak tadi widget itu oke ya. Itu di tutorialnya itu namanya widget ya. Nih widget nih. Ya. Tutorialnya itu kita harus dapetin script widgetnya dulu gitu. Misalnya kita pengen masukin live traffic feed ya website nih. Misal saya yang biasa pakai pakai websitenya itu ini ya live traffic feed. Saya cari aja, saya klik ya. Nah ini kita cari codingannya. Nah ini kan codingannya nih ya, codingan live traffic websitenya. Ini kita copy, lalu kita masuk ke menu widgetnya, kita input widget, kita taruh scriptnya di sini ya. Nah ini dia akan minta mau ditaruh di posisi mana nih, kiri atau kanan gitu. Misalnya tadi kita di kanan ya, ini kita taruh di kiri, submit. Ya. Nah, ini kalau udah muncul di sini, kita refresh, maka dia akan muncul gitu kalau traffic feed ya. Jadi untuk widget ini karena dia bentuknya codingan ya, bisa dicari codingannya dulu, codingan widgetnya, lalu tinggal input, taruh scriptnya di sini dan selesai. Gitu, udah jadi widgetnya. Itu ya Pak Cecep ya. Mas, bisa diulangi, Mas? Oke, Pak Sofian, Ulang oke Pak, saya ulang ulang ya. Pak. Iya, 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 sebentar ya. Saya ulang ya. Oke, untuk menu widget ini ya, itu dia hanya menerima codingan ya, karena ya dibilang aja script. Jadi dia hanya menerima codingan script ya, bisa dibaca ini. Jadi dia script HTML doang yang diterima gitu. Jadi kalau kalian mau masukin sebuah widget,
kalian harus bisa mendapatkan skripnya terlebih dahulu gitu. Contohnya, saya ingin memasukkan live traffic feed tadi ya, gitu. Mau menunjukkan, menyampilkan berapa pengunjung website saya. Nah, ini kan ada website live traffic feed ya. Ini saya cari di Google ada website live traffic feed. Ini saya klik. Nah, ini kita scroll ke bawah, maka dia akan menunjukkan codingan live traffic feed ini nih. Ini nih ya. Codingannya ini yang script type ini. Nah, ini kan codingan JavaScript nih. Ini kita bisa langsung copy aja. Copy. Lalu masuk ke menu widget tadi. Input widget. Lalu taruh codingan yang tadi. Ya. Codingan yang tadi kita copy, kita taruh di sini di script widget. Paste. Nah, ini kita pilih nih mau di posisi mana, di kiri apa di kanan. Gitu. Misalnya kalian mau ditaruh di kiri, tadi kan udah di kanan videonya. Kita posting di kiri. Nah, udah selesai, kita submit. Nah, maka kalau udah muncul di sini, dia sudah berhasil dibuat widgetnya ya. Dari press. Nah, dia ada nih di sebelah kiri ini live traffic feed gitu ya. Nah, ini misalnya kalian pengen nambahin lagi nih, ini kan ada banyak nih ya. Misalnya kalian pengen nambahin ini website counter. Nah, ini dia ada lagi codingannya nih. Nah, ini kita copy, masuk ke widget, input widget, paste lagi scriptnya di sini. Saya kita pengen di kanan, submit. Nah, dia muncul nih live traffic feed. Kita refresh. Nah, dia akan muncul di sini juga ya. Jadi untuk pembuatan widget kalian harus mencari atau membuat malah ya codingan widget itu tersendiri gitu ya. Kalau udah jadi, kalian tinggal masuk ke menu widget, input widget, paste scriptnya di sini lalu submit gitu doang ya. Kalau map Mas, Kenapa? mapnya yang Kalau buat Google Maps, mapnya ya ya oke. di mana lihatnya? Nah, kalau untuk Google Maps, misalnya kita main ini aja deh, gampang ya, sama Recon Bekasi gitu. Nah, ini kita buka dulu mapnya ya. Ya. Agak mirip sama yang video tadi ya, bahwa Hmm. kita buka dulu lokasi mapnya nih, kita Ya. klik bagikan. Nah, dia akan ada ini, pilih sematkan peta ya. Semacam. Kita klik sematkan peta. Nah, ini kita salin HTML-nya. Oh Kita iya. salin HTML, balik ke widget. Ini saya ganti salah satu ya. Balik ke widget. Nah, yaudah kita tinggal taruh aja scriptnya, HTML-nya, submit. Nah, dia akan muncul lokasinya di sini ya. Oh iya. Tuh, di sini ya. Gitu. Jadi, kalian buka dulu lokasinya, lalu klik ini, bagikan, dan pilih nih, sematkan peta. Gitu. Jangan yang ini ya. Kalau kalian ngopinya ini nggak bakal bekerja pasti. Jadi kalian pilihnya ini, sematkan peta. Ya, ya. Gitu ya. Oke Satu ya. lagi Mas yang Ya. itunya Mas yang buat nama nama usahanya terus alamat email gitu yang di sebelah kanan biasanya munculnya. Oh Kalau ya, itu di mana bikinnya? itu di menu ini Pak. Di pengaturan, lalu ini, online support contact person. Online support. Ya, online support contact person ini. Ini tinggal, Itu mah isi biasa aja diketik gitu. ya diketik aja Pak. Oh iya. Ya, jadi ini ya. Nah, ini kan ada ya, email, nomor telepon, nomor fax, nomor WhatsApp dan seterusnya gitu. Ada, tinggal dimasukin ya. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih Mas. Yuk, sama-sama ya. Oh ya Mas, Ya, lagi Mas, fungsi dari tombol robust sama setmap gimana Mas? Punya saya masih sedikit itu Mas, padahal produknya udah banyak. nah ini robot sama sitemap itu materi selanjutnya aja lah ya Pak. Karena ini penjelasan agak banyak. Cuman fungsinya itu eh kalau masih artikelnya masih dikit nggak bakal bekerja sih Pak. Fungsinya itu ya untuk membantu, bisa untuk membantu pengindeksan juga sebenarnya. Tapi itu kalau artikelnya masih dikit nggak bakal bekerja Pak. Berarti maksudnya artikel ya? Iya, tuh. Itu biasanya bekerjanya kalau Bapak udah punya ratusan postingan sih. Itu pun juga kadang bisa, kadang enggak gitu. Agak apa ya saya nyebutnya? Agak nggak stabil lah robot sama sitemap ini gitu sebenarnya. Jadi kita sebenarnya masih agak jarang pakai gitu karena ya itu
dia harus banyak banget dulu postingannya baru biasa bisa bekerja gitu Pak. Jadi kalau masih dikit mah mungkin bisa inspeksi manual aja Pak. Itu termasuk powerful ya Mas ya? Ya cukup powerful ya. Nah karena powerful itu biasanya dia masuk materinya bukan untuk materi pemula ya. Dia biasanya masuk materinya udah yang zoom zoom, udah masuk materi yang agak lebih lanjut ya. Siap, siap. Iya. Ditunggu Mas. Ya itu kalau materi udah masuk ke materi ekstrim ya. Biasanya materi ekstrim itu ya ada kelasnya sendiri gitu. Kalau ini kan Zoom teknis pemula ya, jadi kita mainnya main-main yang dasar aja. Kalau untuk robot sama setpap itu biasanya udah materi ekstrim ya, yang udah kelasnya udah beda lah istilahnya gitu ya Pak Sofian ya. Oke, Oke, ini ini udah udah jam 11.10 ya, mungkin saya akan pilih untuk satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin ada yang mau bertanya, satu pertanyaan terakhir. Oke, sebentar ya, ada chat. Terima kasih ilmunya Mas, sama-sama Mas Sofian ya. Oke, sepertinya sudah cukup ya, udah nggak ada yang mau bertanya lagi. Oke, sama-sama ya Pak Sam. Oke, ya sepertinya sudah cukup ya untuk pertemuan Zoom pagi ini ya. Oke, eh, saya. Yang nanti ada, Mas. Kenapa? Silakan. Yang nanti ada jam setengah dua. Ya, jam setengah dua insya Allah ada ya. Untuk materi akan dikabarkan pada saat mau Zoom-nya itu ya. Baik. Ya, saya Terima kasih, Mas. oke, terima kasih Pak Abed Pak Abeng ya mengingatkan saya bahwa Ya. nanti siang akan ada insya Allah akan ada Zoom lagi ya jam setengah dua siang itu Ya. untuk materi menyusul dikabarkan tapi ya insya Allah akan ada jam setengah dua nanti ya gitu ya. Oke, jika kalian punya kendala bisa di chat tim teknis ya yang sudah dibagikan di eh, kolom chat ya. Dan jika kalian tertarik untuk menanyakan tentang produk kami yang lain, bisa di chat tim sales ya. Seperti tadi ya, Mas Sofian nanya tentang robot dan sidetrack itu kan sebenarnya sudah masuk ke materi SEO ekstrim ya. Itu ya SEO ekstrim itu sudah di luar materi kami gitu. Nah, mungkin kalian yang penasaran tentang belajar bisa bertanya bisa bertanya ke tim salesnya. em, tentang materi SEO ekstrim itu karena dia kelasnya sendiri ya gitu. Nah, di SEO ekstrim itu kalian akan belajar metode-metode cepat untuk menaikkan WSP atau artikel produk kalian ke page one gitu ya. Jadi kalau kalian tertarik bisa itu di chat salah satu tim sales kami aja gitu. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Dari saya pun sudah cukup. Saya izin stop share. Saya akan lempar kembali ke Mas Deva. Mungkin ada kata-kata penutup. Baik, terima kasih materinya, materi yang dijelaskan oleh Mas Dewa ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Baik. Ini sepertinya sudah disampaikan sama Mas Dewa ya soal kendala. Kalau ada kendala tinggal chat tim teknis saja. Dan bagi teman-teman yang tertarik dengan kelas yang diadakan TTK atau program atau produk TTK, silakan chat tim sales ya. Kalau misalnya teman-teman ingin belajar offline, dibuat janjian dulu ya sama tim sales. Baru kita ada jadwal untuk offline belajar di sini ya di Bekasi, kantor TTK ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom pagi hari ini. Nantikan Zoom jam 13.30 kembali ya. Untuk Zoom tim teknis, terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi kembali. wabarakatuh.